Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Asila Sekar Sendani dengan NIM 17040372. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan jawaban saya guna untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah analisis perancangan perusahaan kelas B. Oke, berikut ini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai beberapa pertanyaan mengenai analisis perancangan perusahaan. Nah, beberapa pertanyaannya ini dapat dilihat di layar. Yang pertama yaitu, apa kegunaan dari studi kelayakan? Yang kedua, apa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan proyek? Yang ketiga, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Dan yang keempat, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Dan yang kelima, yaitu materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang pertama, apa kegunaan studi kelayakan? Nah, studi kelayakan ini adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu proyek menguntungkan untuk dilaksanakan. Studi kelayakan ini dilakukan sebelum proyek dijalankan, sehingga ia untuk menganalisa seluruh bidang yang berkaitan dengan proyek seperti AMDAL, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Adapun studi kelayakan juga bertujuan untuk mengetahui apakah proyek atau bisnis tersebut dapat menguntungkan untuk para stakeholder. Nah, adapun menurut Kasmer dan Jakfa, beberapa kegunaan dari studi kelayakan ini, yang pertama itu untuk meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun tidak. Yang kedua yaitu memudahkan perencanaan yang meliputi beberapa kegiatan seperti mengenai jumlah dana, kapan akan dimulai, di mana dan bagaimana, serta memudahkan pelaksanaan akan pengerjaan yang dapat dilakukan secara sistematis karena sebelumnya telah melewati beberapa perencanaan. Nah, yang terakhir yaitu memudahkan pengawasan terhadap jalannya usaha dan pengendalian sehingga dapat dideteksi jika terjadi penyimpangan. Oke, adapun pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan proyek? Nah, untuk studi kelayakan bisnis ini sendiri, dia berfokus pada aktivitas bisnis itu sendiri yang meliputi marketing ataupun marketing, yaitu keuangan, teknis, dan juga sosial budaya untuk mengetahui apakah bisnis tersebut layak untuk dilaksanakan. Nah, sedangkan untuk studi kelayakan proyek, itu studi mengenai suatu proyek yang umumnya bersifat investasi. Dan untuk studi kelayakan proyek ini sendiri, aspek-aspek yang kita lihat atau yang kita berusaha untuk lakukan analisisnya, itu bergantung pada sebesar apa atau sekompleks proyek tersebut. Biasanya untuk studi kelayakan proyek ini lebih banyak mengenai pemerintahan seperti pembangunan PLTU ataupun seperti tenaga nuklir dan sebagainya. Dia biasanya sifatnya itu skalanya lebih global dan besar. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan juga manfaatnya. Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, studi kelayakan itu dibagi menjadi dua, yaitu proyek dan juga bisnis. Untuk proyek ini sendiri, untuk investor dapat mengetahui apakah proyek yang dipilih memiliki nilai investasi yang menjanjikan. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui seberapa layak proyek tersebut dijalankan, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui seberapa besar proyek tersebut memerlukan sumber daya. Kemudian untuk studi kelayakan bisnis, yang pertama itu dapat memahami peluang untuk jawaban apakah bisnis tersebut benar-benar prospek. Yang kedua yaitu untuk menguji konsep bisnis itu sendiri. Sudah sejauh mana konsep tersebut dijalankan dan seperti apa feedback-nya selama ini atau sejauh ini. Dan yang ketiga yaitu mampu menentukan seberapa besar modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan.
Nah, yang pertama itu adalah aspek marketing, yaitu meliputi analisis pasar mengenai target pasar dan kondisi persaingan, mengenai produk atau jasa seperti strategi pemasaran dan juga keunggulan suatu produk. Di aspek marketing ini juga ditentukannya analisis pasar, dan biasanya di analisis pasar ini untuk menentukan segmentasi pasar. Kemudian kedua ada aspek produksi, yaitu keputusan yang harus dibuat mengenai proses produksi, yaitu seperti menentukan lokasi fasilitas produksi dan juga tata letak. Dan kemudian ada aspek sumber daya manusia atau SDM, yaitu perusahaan harus mampu merencanakan kebutuhan SDM dan mengembangkan yang sudah ada serta perlu dilakukan skill upgrade. Nah, untuk skill upgrade ini sendiri banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, itu seperti training, mengikuti workshop, dan juga sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu ada aspek keuangan, yaitu harus mampu menjelaskan mengapa bisnis atau proyek ini layak untuk dijalankan atau harus dijalankan, dan mampu menunjukkan bagaimana pendanaannya, dari mana dananya, dan juga seberapa besar dananya itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada aspek manajemen. Aspek manajemen ini merupakan faktor yang paling penting dan juga krusial, karena tanpa manajemen, perusahaan tidak akan terkelola dengan baik. Kemudian untuk pertanyaan kelima, yaitu materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Yang pertama yaitu manajemen proyek. Karena melalui manajemen proyek, kita mempelajari cara menyelesaikan suatu proyek agar tepat waktu. Yang kedua yaitu ada manajemen keuangan. Nah, di sini keuangan adalah salah satu hal krusial dalam menjalankan suatu bisnis, dan output yang didapatkan mengenai pengelolaan keuangan ini sendiri dapat berupa tentang tata cara pengelolaan keuangan secara efektif dan juga efisien. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ekonomi teknik dan juga analisis biaya. Nah, ini merupakan materi kuliah yang menjadi pembuka ataupun pengantar sebelum mempelajari manajemen keuangan, yang mempelajari dasar-dasar ekonomi. Kemudian ada juga manajemen SDM, karena juga tadi sebelumnya telah dibahas beberapa aspek, termasuk diantaranya aspek SDM, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara memanfaatkan SDM dengan optimal dan juga bagaimana cara untuk mengembangkan kualitas SDM tersebut. Dan terakhir yaitu adalah analisis perancangan perusahaan, yang itu sudah menjadi keharusan sebelum mendirikan sebuah perusahaan, harus menganalisa terlebih dahulu usaha seperti apa yang berpeluang besar dan cara yang tepat dalam membangun usaha tersebut. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa pertanyaan dalam materi kuliah analisis perancangan perusahaan ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya, dan saya harap beberapa jawaban tadi dapat manfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.